share screen ya, Mbak Liva Siap, ya? siap. Silakan Ustazah. Udah nampak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa. Maaf, Ibu, speakernya agak pecah ya? Ini Lagi hujan. naik turun Ustazah suaranya. Kadang gede, kadang kecil. Nah, sekarang gede, tapi tadi pas lagi baca. Pengaruh nggak karena hujan? Mungkin efek hujan mungkin. Ya, di Jakarta lagi hujan. Koneksi. Mungkin agak pelan-pelan Ustazah, biar nggak balapan. Oh, siap. Bersama dengan hujan yang lumayan deras nih, semoga menandakan turun bersama dengan kita. Udah stabil? Belum Ustazah, masih naik turun. Maksudnya naik turun gimana sih? Kalau sekarang jelas Ustazah. Tapi kadang-kadang tiba-tiba suaranya ngecil. Hari ini kita akan mencoba mengevaluasi dari penyakit-penyakit ya. Ini suaranya kecil Ustazah. Nggak kedengeran. Apa coba di unplug dulu Ibu terus dipasang lagi? Iya, coba kayaknya ini koneksi Siapain dulu? Dicabut speakernya kabelnya dulu, speakernya dari laptopnya. Oh, speakernya. Mungkin ya, coba abis itu nanti di-plugging lagi gitu. Ini tes. Masih Ustazah. Masih. Ya, jauh suaranya. Lah, ini hilang beneran Ustazah. Ini bagaimana? Kecil suaranya, benar. Kalau nggak pakai speaker? Oke ya suaranya, cuma coba Ustazah ngomong coba. Kalau nggak pakai speaker saya malah nggak begitu sepuluhin. Kalau nggak pakai speaker gimana? Oke, malas ya. Jelas. Oke, jelas. Bagus. Bagus. Malah bagus. Oh ya udah. Tapi nanti kalau pas pertanyaan saya harus, karena ini volumenya gabung sama hujan jadi nggak begitu kedengeran. Oke, siap. Kalau nggak pakai ini ya, oke ya? Oke, kita nerimanya oke. Ya. Saya coba cek share screen lagi. Ya, tentang malas ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendokumentasikan ya di dalam hadis riwayat Ahmad. Ya, kalau ada kalanya memang manusia itu naik dan turun. Jadi iman itu kan naik dan turun. Pada saat berada di puncak semangat ibadah, ya, ada kalanya nanti saat di puncak-puncaknya dia akan jatuh. Nah, pada saat jatuh itulah yang disebut dengan kemalasan. Dan yang namanya malas manusiawi, ada kalanya masih batas yang wajar-wajar saja. Nah, kita kan menginginkan pada kesempatan kali ini
bagaimana sifat manusia kita yang kadang iman itu naik dan turun. Lagi semangat, yang mungkin alhamdulillah ya meningkat produktivitas amal kita, tapi pas lagi bete kan begitu ya, terkenalah ya penyakit malas. Nah, bagaimana malas ini tetap dalam koridor yang manusiawi yang wajar-wajar saja, tidak jatuh kepada kemaksiatan, karena nanti ada tingkat kemalasan yang jatuhnya kepada kemaksiatan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya menjelaskan ya bahwa yang maaf ya. Jadi bagaimana seorang manusia ya terkadang kondisinya itu ya berbeda-beda, ya kondisinya itu naik dan turun. Apa kata Ibnu Jauzi? Wajar-wajar aja kok, lazim-lazim aja ya. Hanya saja ayo agar kita masih batas yang dimaklumi. Barang siapa yang pada saat terserang penyakit malas, dia jangan sampai keluar dari hal-hal yang haram, hal-hal yang maksiat. Yaitu apa? Yang penting ketika dia malas, dia harus tetap komitmen kepada yang kewajiban, yang wajib-wajib. Dan juga jangan sampai begitu lagi bete-beteknya, lagi males-malesnya, dia membiarkan dirinya malah terjebak kepada sesuatu yang haram. Kalau sudah terjadi hal yang seperti ini, apa kata Ibnu Qayyim? Kalau masih manusiawi ini, harus segera sadar. Ya, gimana sadarnya? Ya harus cepat-cepat kembali ya kepada kebaikan. Jadi batasannya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, malas yang masih batas manusiawi, yang penting yang wajib-wajib masih dikerjakan. Yang penting dia tidak berani melakukan hal yang diharamkan. Kalau sudah melewati batas itu, berarti namanya malasnya bukan manusiawi lagi. Nah, kemudian batasan malas yang manusiawi, Umar bin Khattab radhiyallahu an juga sudah mengingatkan, yaitu apa? Yang namanya manusia, hati itu kan suka bolak-balik. Kadang dia pas lagi nerima, lagi teresapi dengan hal-hal yang baik, ya, lalu dia bisa khusyuk dalam beribadah, menikmati kebaikan-kebaikan, yaitu ada kalanya pada saat hatinya menerima. Namun wajar-wajar kadang hatinya ya lagi ada bete, ya lagi ada hal-hal yang mengganggu emosionalnya, udah ya hatinya akhirnya menolak, jatuhnya kepada kemalasan. Nah, apa kata Umar bin Khattab? Agar malasnya tetap kategori manusiawi, dilatih pada saat manusia itu lagi welcome di hatinya dengan hal-hal yang baik, ayo dicasnya apa? Ya dia tidak hanya melakukan hal-hal yang wajib, ya dia pun menambah dengan hal-hal yang sunnah-sunnah. Sebab kalau pas lagi ya, lagi konslet hatinya, lagi bete, ya lagi punya masalah, ya lagi stres, pokoknya ya lagi nggak mood banget deh. Nah, pada saat malas itu menyerang, cas yang tadinya ya dia sudah isi waktu dia lagi semangat-semangatnya dengan semua ibadah-ibadah yang sunnah, maka ketika dia malas, masih manusiawi. Ya, dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Dan sunnah-sunnah yang dia lakukan waktu dia lagi semangat, ya waktu dia lagi mood, sunnah-sunnah itu yang akan menjadi cahaya, ya cahaya yang bisa yang bisa melindungi dia dari keterusan, ya penyakit malas, ya cahaya yang akan menyinari dia dari tertutup hatinya. Jadi amalan-amalan sunnah ini yang nanti akan melindungi dia, jangan sampai kejebak ya kepada hal-hal yang haram. Nah itu kalau versinya Umar bin Khattab. Ya Umar menyadari
ada kalanya tuh iman lagi naik sama lagi turun. Nah pas imannya Umar bin Khattab lagi naik-naiknya, dia ngisi baterainya itu, ya imannya itu dicas penuh. Dengan apa? Dengan sunnah. Nah pas lagi kena malesnya, yang wajib-wajib aja yang dia lakukan, maka sunnah ini akan menjadi cahaya melindungi hal-hal yang dikhawatirkan kejebak kepada sesuatu yang haram. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah sekarang kita harus tahu ada kalanya seseorang itu bukan malas, ya, tapi ada penyebab yang membuat dia tidak bisa melakukan hal itu. Jadi kita jangan semena-mena menuduh orang, malas kamu, ya emang mager ya. Ini kita harus benar-benar paham dulu sebenarnya alasan dia tidak melakukan ini, alasan dia mengundurkan diri ya dari mungkin beberapa rutinitas, kegiatan-kegiatan, itu alasannya apa dulu. Karena kita harus paham bedakan antara males dengan ajuz ya, antara kaslan, males dengan ajuzan, nggak mampu. Yaitu apa? Ya kalau kondisinya kita diberikan amanah atau ketika kita akan melakukan segala sesuatu, ya beratnya karena apa? Ya karena kondisi lagi uzur, lagi nggak enak badan, lagi kepalanya pusing atau lagi ada masalah. Jadi bukan karena kita nggak mau, tapi memang aduh kayak ini perlu istirahat dulu. Ya kita lagi nggak pas ya situasi dan kondisinya, ya perlu ada cooling down dulu, berarti saudara kita tidak terkena penyakit malas pada saat itu. Ya dia tidak mampu, ya karena ada kondisi uzur, ada alasan yang manusiawi. Sedangkan kalau yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai kaslan, males, ya dia tidak melakukan sesuatu, ya dia mundur dari rutinitas ya sesuatu bukan karena ada hal-hal uzur, tapi memang alasannya apa? Mager aja nih, di sini aja nih, ya secara fisik nggak ada masalah, ya secara beban batin bukan lagi ada beban psikologis, ya bukan lagi ada kerjaan yang harus menyita waktu, tapi alasan cuma satu, mager aja, ya malas bergerak, berat aja. Padahal apa? Dia mampu. Nah kalau alasannya ya karena memang mager, cuman alasan emosional dia, ya karena beratnya, berarti dia jatuh kepada penyakit kaslan, males. Sebab ya Rasulullah SAW sampai diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebaikan itu bukan sekedar kita meraihnya, tapi proses dalam meraih kebaikan dengan cara apa? Dalam surat At-Taubah 38. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum infiru, itu diminta dengan infiru, dengan segera berlari ya dalam kebaikan-kebaikan fisabilillah. Tapi kenapa? Ketika kamu disuruh bersegera, lari cepet-cepet, respon cepet dalam kebaikan-kebaikan fisabilillah, alasannya cuma satu, taqaltum ilal ard. Ya nempel aja nih di bumi, jangan aduh mager. Jadi istilah malas bergerak itu udah ada dalam surat At-Taubah ayat 38 ya, yang disebut oleh Allah taqaltum ilal ard. Kamu kayaknya berat, ya tubuh kamu nempel ke bumi. Jadi gaya gravitasi itu benar-benar seperti magnet yang membuat kita aduh mager banget deh. Nah ini baru disebut dengan penyakit malas. Jadi jangan gampang menuduh orang, jangan gampang menjudgment seseorang, lo malas lo gitu. Lihat dulu apa alasannya. Ya alasannya karena ada uzur, karena ada hal-hal yang memang logis, ya kita terima alasannya, berarti bukan dia karena malas, memang ada hal-hal yang membuat dia tidak mampu. Nah kalau malas itu kita lihat nggak ada masalah, cuman di hatinya aja ya membuat dia jadi
enggan untuk meninggalkan posisinya, enggan ya untuk bergerak ya dalam melakukan kebaikan. Nah, ini baru disebut dengan malas. Ya, nah, kondisi males ya di dalam surat An-Nisa ya di ayat 143 ya 142 sampai 143 ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, itu cirinya orang munafik. Nah, yaitu apa? Allah sebutkan ketika orang munafik perbedaannya dengan kita pada saat azan berkumandang, apakah kita orang munafik, naudzubillah min dzalik, atau kita terhindar dari sifat orang munafik. Respon kita pada saat mendengar adzan, pada saat kita akan menunaikan ibadah sholat, itu sudah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142. Ya, apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqin. Orang-orang munafik itu dia merasa menipu Allah. Allah mah nggak bisa ditipu. Wa huwa khadi'uhum. Padahal mereka lah yang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menipu diri mereka sendiri. Buktinya apa? Ciri-ciri orang munafik, idza qamu ila shalah. Kalau orang munafik itu diminta untuk menegakkan sholat, tetap sih sholat. Orang munafik tetap sholat. Bedanya apa? Orang munafik itu kalau sholat, ya qamu kusala. Males. Ya Allah, mager banget. Perasaan baru aja belonjor. Ya Allah, perasaan baru merem. Ya Allah, perasaan baru menikmati makan. Ya Allah, tetap sholat sih. Enggak meninggalkan sholat, tetap sholat. Tapi sholatnya kusalah. Kemudian ya ciri orang munafik lagi dalam surat At-Taubah ayat 54, seperti apa mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala malasnya. Kalau surat An-Nisa males dalam menunaikan sholat. Nah, kalau mereka disebut males orang munafik ketika diminta untuk ya berinfak. Ya wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Ya, jadi tidak hanya sholat ya dilaksanakan dengan malas, tapi untuk mengeluarkan harta ya berderma itu kayaknya mikir-mikir ya, kayaknya berat. Ini bukan berat karena nggak punya uang, berat karena ada hal yang primer, tapi memang beban di batin aja. Kasih enggak. Nah, ini sampai disebut sebagai ciri-ciri orang munafik. Ya naudzubillah min dzalik. Nah, karena sampai sifat males itu disebut sebagai ciri orang munafik, kan kita nggak mau. Oga dia naudzubillah min dzalik ya, jadi orang munafik. Nah, dan kita kan nggak mau ya terlarut-larut ya dengan sifat kemalasan. Berarti kalau ingin mengobati kemalasan itu harus tahu penyebabnya. Baik malas belajar yang akhirnya malas mengambil hikmah dan kemudian actionnya. Karena belajar itu kan tidak hanya dengan sesuatu yang tertulis ya, yang tersurat, tapi kan belajar itu juga sesuatu yang tersirat. Ya seperti COVID ini, jangan berpikir maksudnya belajar adalah ada guru ya kemudian kita bisa mendengar, mencatat apa yang dia sampaikan. Enggak. Ya Rasulullah SAW kan diminta oleh Allah belajar itu dua, membaca itu kan dua, ya yang tersurat maupun yang tersirat. Ya seperti COVID. Ya COVID ini bagi orang-orang yang rajin, ya, dia akan belajar ya dari fenomena COVID yang ada. Ya dia akan mengambil hikmah ya karena orang belajar itu berarti dia positive thinking. Pasti deh ada ilmu yang disiapkan oleh Allah yang tersirat ya di setiap masalah-masalah, di setiap realita kehidupan yang ada. Nah, kita nggak bisa mengobatinya ya kecuali kan kita harus tahu dulu apa sih penyebab-penyebab kemalasan. Pertama,
Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah mengingatkan, bukannya nggak boleh kita itu semangat banget ya dalam beribadah kayak nanti kan 3 hari lagi nisfu Sya'ban. Ya bukannya kita nggak boleh ya memuncak ya ibadah di nisfu Sya'ban, ya baca Yasin 100 kali, sholat 100 rakaat, bukannya nggak boleh. Tapi hati-hati, Rasulullah mengingatkan ketika kita terlalu berlebihan dalam beribadah, instan, dengan kuantitas yang kita kejar, sampai suatu saat bisa jadi jatuh ke titik apa? Capek. Gara-gara capek itu akhirnya bete, bosen, yang menyebabkan males. Nah, ini dikisahkan oleh Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan. Melihat di masjid-masjid Rasulullah, ini kenapa banyak banget tali? Ini tali apa? Ternyata bukan sajadah yang by name ya di zaman Rasul, tapi tali-tali itu yang by name, ada namanya. Ini talinya Zainab, ini talinya Aisyah. Emangnya tali itu buat apa? Ternyata tali itu digunakan mereka ya untuk mengikat tubuhnya biar tetap di dalam kondisi tegak untuk sholat. Karena kan kita tahu ya kadang udah capek ya sholat, tujuannya sih bukan mau tidur, enggak, cuman senderan, lama-lama tengkurep, ya akhirnya tidur. Sedangkan Lailatul Qadar itu kayak seperti fadilahnya salam yang diucapkan oleh para malaikat sampai fajar, ditujukan kepada siapa? Hanya orang-orang yang qaimin, posisi berdiri, qaidin, posisi duduk, yadkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, istri-istri Rasul kepingin sepanjang malam. Jangan sampai mereka gara-gara senderan, lama-lama ya merosot, udah deh celentang, atau nggak tidur sih, cuman pegel banget, ini bokong gitu kan, udah baca Qur'annya sambil tengkurep, kan begitu. Lama-lama kan akhirnya tidur. Nah, kalau posisinya tidur, berarti malaikat wassalam, bukannya assalamualaikum, tapi wassalam, malaikatnya bye-bye, tidak mendoakan. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh istri-istri Rasul dengan mengikat tubuhnya. Jadi kan kalau diikat kan berarti mereka nggak akan merosot tidur gitu. Bukan membuat Rasulullah acung jempol, wah keren, ini serius banget ibadahnya sampai pakai tali, ya ikhtiarnya luar biasa. Tidak. Tapi apa kata Rasulullah? Meminta kepada para sahabat ya untuk lepaskan semua tali-tali itu. Ya sudah. Ya kalau kalian memang dalam kondisi yang fit, kondisi yang memang siap beribadah, silahkan beribadah ya, kondisi semangat. Tapi kalau udah lelah, udah capek, duduk ya, istirahat. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan berlebih-lebihan. Nanti kalau berlebih-lebihan jatuhnya jadi bete. Makanya Rasulullah diminta latihan untuk ibadah di bulan Ramadan dari Rajab, Sya'ban, biar nggak kagetan gitu loh ya di bulan Ramadan. Nah, kemudian apalagi alasan orang-orang yang bisa menyebabkan jatuh malas bergerak, ya mager, malas bergerak, malas belajar, ya malas melakukan banyak hal, malas aja cuman kepengen nyantai aja di time ya. Itu alasannya apa? Pernah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suka beralasan, ya biasa-biasa aja, kenapa sih? Kenapa? Sebab apa? Surga juga diciptakan buat kita. Ya, udahlah B aja, ya nggak usah terlalu banget, ya jangan alim-alim banget lah. Ya nggak usah bersaing lah dengan para salafus sholih, jauh kita udah B aja lah, orang surga
itu juga diperuntukkan buat kita. Nah, beralasan surga itu juga buat kita, orang beriman itu pasti masuk ke dalam surga, kadang membuat orang itu jadi malas. Dan ini bukan alasan yang dibuat-buat. Asbab alasan ini ya, seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik pernah ketika menunggang kuda bersama dengan Rasulullah SAW. Karena kan Anas seorang anak yang sudah dihibahkan oleh ibunya untuk selalu mendampingi Rasulullah SAW. Nah, Anas mengamati. Nah, jadi Anas bukan duduk manis belajar sama Rasul, dia hanya mengamati apa yang terjadi dalam kesehariannya Rasulullah SAW. Nah, dia menceritakan ya, kalau Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, apa kata Rasul, ketika Rasulullah memanggil Mu'adz, ya Mu'adz, ya labbaik ya Rasulullah, ya ada apa ya Rasulullah, ya sampai 3 kali Mu'adz itu dipanggil sama Rasul, ya padahal Mu'adz bukan yang nggak menjawab, tapi kalau Rasulullah sampai manggil 3 kali, tandanya ada sesuatu nih yang penting banget yang ingin disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz. Apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang bersyahadat kepada Allah, dan juga bersyahadat ya bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah, dan dia tulus dalam syahadatnya. Ya, dia benar-benar meresapi syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tulus banget. Ya, kecuali ya Allah akan mengharamkan neraka untuknya. Kan Mu'adz happy banget. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ya Rasulullah, boleh enggak aku akan sampaikan nih, aku akan informasikan nih tentang hadis ini kepada semua orang, biar mereka bergembira. Kalau kita bersyahadat ya dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan meresapi, itu udah diharamkan masuk neraka. Lalu apa kata Rasulullah? Nanti mereka jadi malas dong untuk beramal. Tuh. Ya, malas belajar, akhirnya malas mengambil hikmah, lalu malas beramal. Nanti mereka jadi malas dong. Akhirnya apa? Gara-gara Rasulullah bilang begitu, apa kata Mu'adz? Ya Mu'adz tidak menyampaikan hadis ini, kecuali ketika Mu'adz di kondisi sakit, dia takut kalau dianggap menutupi atau tidak menyampaikan amanah atas hadis yang membahagiakan ini. Nah, itu zaman dulu para sahabat terselamatkan gara-gara Mu'adz tidak menyampaikan ini kecuali menjelang kematiannya. Nah, kalau kita kan sekarang ya udah semuanya terangkum. Artinya apa? Nggak bisa ditutup-tutupin. Wajar ketika kita tahu gitu bahwa ya kan yang penting syahadat. Surga itu buat siapa sih? Buat kita yang beriman. Nah, kita tidak bisa meragukan karena hadis ini ada dalam hadis Bukhari. Tapi ingat-ingat, ya Rasulullah kenapa mewanti-wanti kepada Mu'adz? Jangan sampai gara-gara hadis ini menyebabkan mereka jadi malas beramal. Terus apalagi penyebabnya? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebutkan ya apa kata Rasulullah ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah ya Tuhan selain Allah ya, dan tidak boleh kita mensekutukannya karena nggak ada yang berhak untuk menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Kasus ini kepada Abu Darda. Abu Darda mendengar hadis ini rada-rada gimana gitu.
Apa kata Abu Darda? Bener nih, gimana kalau orang itu berzina dan mencuri? Apa kata Rasulullah? Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, ya selama dia mengucapkan kalimat ini di akhir hidupnya, dia akan masuk ke dalam surga. Abu Darda kemudian akhirnya bertanya lagi, walaupun dia berzina dan mencuri, sampai 3 kali. Benar nih Rasul, walaupun dia berzina dan mencuri, walaupun dia berzina dan mencuri. Sampai ketiga kalinya, ya, kata Rasulullah, meskipun Abu Darda tidak menyukai. Karena Rasul lihat, ya Abu Darda bertanya seperti ini bukan karena ngeyel dan meremehkan kalimat syahadat. Jadi walaupun berzina berarti itu kan nggak apa-apa, happy aja dulu sebelum tua. Nah, kalau udah bau tanah baru deh tobat. Nah, Abu Darda mengatakan seperti itu bukan karena minta dispensasi untuk bersenang-senang di kala mudanya, enggak. Karena Rasulullah menjawab yang ketiga, iya, sekalipun dia berzina dan mencuri, ya, walaupun Abu Darda tidak menyukai. Abu Darda nggak suka dengan jawaban ini. Akhirnya apa? Betul, ketidaksukaan Abu Darda, Abu Darda ya ketika akan menyampaikan hadis ini mikir-mikir. Lalu dia ketemu sama Umar, dia sharing dulu sama Umar. Masa begini. Lalu apa kata Umar? Kembali, diam, jangan sampaikan kepada orang. Kenapa? Karena jangan sampai gara-gara kamu menyampaikan ini, akhirnya apa? Mereka jadi malas untuk beramal. Ya, lalu Abu Darda ragu-ragu kan, ini gimana sih? Katanya Rasul setiap hadis harus disampaikan kepada orang. Umar memberikan opsi, ya jangan disampaikan. Nah, begitu akhirnya Abu Darda merasa ragu, konfirmasi lagi kepada Rasul. Apa kata Rasul? Benar sih apa yang dikatakan Umar. Jadi hati-hati, jangan sampai beralasan, Allah Maha Pengampun ini, semua dosa diampuni kecuali syirik. Kalau kita selama enggak syirik, bismillah, Allah Maha Pengampun. Jangan sampai beralasan itu jadi malas. Terus apalagi nih penyebabnya? Nah, dari hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Semua tergantung dari mengawali pagi hari kita. Ya, karena di setiap malam nih, setan itu mengikat tengkuk kita dengan 3 ikatan. Kalau orang tersebut bangun di pagi hari, berzikir kepada Allah, akan terlepas 1 ikatan. Gak cuman bangun dan baca doa, alhamdulillah bisa bangun, ahyana, ba'dama, amatana, wa ilaihi nusyur. Terlepas 1 ikatan. Tapi dia berwudu. Nah, dengan wudunya itu terlepas 2 ikatan. Kalau udah wudu, sayang gak sholat, ya sesaat sebelum subuh. Pokoknya tergantung dia masa penjajahan setan sama dia. Kalau dia mempercepat bangunnya, berarti setan cepat kalahnya. Nah, nggak cuma wudhu, dia langsung sholat. Maka terurai semua ikatan-ikatan setan. Harusnya, kalau orang ini sudah melakukan 3 tadi, maka ia akan menyongsong hari esok, ya, di hari paginya, dengan hati yang lapang, semangat yang membara, untuk fastabiqul khairat. Tapi kalau ada yang salah, masih nyangkut ikatan-ikatan setan itu, wajar. Di pagi harinya bete, hatinya sempit, bawaannya males, ya kayaknya nggak semangat ya dalam melakukan kebaikan. Nah, jadi penyebabnya bisa jadi ada ikatan setan yang nggak terlepas ya ketika dia bangun tidur. Kemudian apalagi nih penyebabnya, hatinya nggak sensitif,
ya, panca inderanya juga nggak sensitif. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hati-hati yang tidak sensitif, ya, untuk mata-mata yang tidak melihat. Kalau ternyata hati tetap gelap, mata tetap gelap, berarti ada yang nggak beres. Ya, karena Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian seorang utusan, ini Rasul, yang nggak lemah dan nggak males. Ya, karena tugas Rasul itu akan menyadarkan hati-hati yang lalai, membuka mata yang tertutup, menjadikan telinga-telinga tuli mendengar, menjadikan lisan-lisan yang bengkok itu lurus. Nah, itu tugasnya Rasul. Nah, kalau ternyata masih tertutup hati kita, padahal Rasul yang sudah datang kepada kita, bukan karena Rasulnya yang salah, ya, tapi karena hati-hati kita yang tertutup dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Terus, nah, apalagi nih penyebabnya? Maaf, kan kadang orang suka beralasan, ya, saking Allah itu baik, kan niat aja dapat pahala 1. Ayo, ya, misalnya kita sempurnakan busana muslimah kita. Udah sih, udah niat. Kan niat aja dapat pahala 1. Ayo, kita mencobalah untuk menabung dalam rangka, ya, kita ingin bersedekah. Karena yang namanya sedekah ini harus diagendakan. Ya, kalau sedekah itu tidak diagendakan, nanti begitu kepengen alasannya apa? Aduh, nggak ada uangnya. Harus ada tabungan sedekah. Agar ketika tabungan sedekah itu kita sudah siapkan, kapan ada orang yang membutuhkan, kita sudah punya stoknya. Jadi ada stok sedekah dulu. Nah, jangan sampai alasannya apa? Udah niat sih, ya, udah niat ini, udah niat itu, ya, kan niat aja dapat pahala 1, kan gitu. Jangan sampai beralasan niat aja dapat pahala 1, akhirnya apa? Nyesel kemudian. Ini di dalam surat Al-Mu'minun. Saya mau konfirmasi, suara hujannya kedengeran banget nggak? Enggak Ustazah. Ibu-ibu? Enggak Ustazah. Enggak kok Ustazah. Kok saya nggak dengar suaranya? Saya ulangi lagi pakai ini kedengeran. Tes, suara hujannya kedengeran benar nggak? Tapi suara Ustazah jadi kecil sekali. Benar nggak Lipa? Coba. Ini bukan Kecil. sama saya. Jadi kecil Enggak. ya? Enggak usah pakai itu deh Ustazah. Atau ada volume speakernya Ustazah yang Udah dibesarkan? 100. Aduh. Udah 100. Coba deh, saya izin tutup pintu dulu ya. Jadi saya Silakan Ustazah. Kayaknya harus dipinjemin deh itu sama Mbak Emma. Ini minjem punya El ini. Ya teman-teman, kalau ada yang mau nanya boleh langsung setor di ini ya, di chat ya. Tadi udah ada yang nyetor di chat biar nanti langsung dibacakan kalau udah ini. Siap-siap. Nah. Ustazah, suaranya tidak terdengar Ustazah, kayaknya masih terkonek ke ya headset. ya, kita lanjutkan. Jangan sampai karena alasan niat aja,
ya akhirnya membuat kita jadi males. Bener sih, niat itu dapat pahala 1, tapi kebanyakan niat nyesek kita. Itu di dalam surat Al-Mu'minun. Ya, hatta idza jaa ahadahumul maut. Pas malaikat maut tiba, pas malaikat maut tiba nih. Orang yang kebanyakan niat tadi nih nego sama malaikat. Apa negonya? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan dong aku ke dunia. Jadi minta gentayangan. Kan udah mati minta balik kan berarti gentayangan. Untuk apa gentayangannya? Gentayangannya bukan untuk bangkit dari kubur untuk balas dendam, enggak. Ya, tapi gentayangannya dalam rangka apa? La'alli a'malu solihan. Saya kepingin nih mengerjakan amal-amal soleh yang fima taroktu, yang ketinggalan. Jadi udah niat. Ya Allah, malaikat maut kenapa matiin sekarang? Orang udah niat jugaan, Ramadan mau sedekah, ya kan? Kalau di HK kan di dompet duafa ya? Ya, udah niat juga mau sedekah di dede, mati dulu ya. Jangan sampai nyesek ya gara-gara kebanyakan niat. Ya sampai dia nego untuk kembali ke dunia ya atas niat-niat yang belum sempat action dia lakukan. Walaupun niatnya maaf. mulia banget kan, ya negosiasinya mulia banget, dikabulkan nggak sama Allah? Kalah, jangan harap. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kamu mah omdo, ngomong doang. Nah, Ustazah, wami waroihim, kenapa nggak mungkin? Ya, kamu juga cuman omdo, ngomong doang. Kalau udah dipegang nyawanya sama malaikat maut, pasti akan diserahkan ke miwaroihim barzah, ke malaikat penjaga kuburan, ya, munkar, nakir. Dan gak akan ada yang lepas ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Ini jangan sampai beralasan niat aja dapat pahala 1, ya akhirnya membuat kita mager, nyesek ya baru nanti ketika datang kematian. Nah, sekarang ya apa sih macam-macam kemalasan ya. Kalau kita udah tahu penyebab-penyebabnya, kita sekarang harus tahu jenis-jenis kemalasan. Nah, ada kata Abu Darda ya, bisa jadi malas itu menyerang otak kita. Nah, jadi bukan gerakan tubuh kita ya, tapi kita malas banget berpikir, ya, malas belajar. Nah, ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia berkata, ya, satu hal yang membuat sedih di antaranya apa? Ketika ya para ulama ya banyak yang wafat, sedangkan yang dibiarkan hidup, kenapa orang-orang bodoh yang tidak mau belajar? Ya, hendaklah kalian belajar sebelum ilmu itu diangkat. Karena pengangkatan ilmu dengan kepergian wafatnya para ulama. Nah, jadi ya disebut dengan belajar, baik yang tersurat maupun yang tersirat, ya bisa jadi belajarnya dengan apa? Dengan akal berpikir. Ya, kalau semua orang berpikir, berarti dia akan menjadi seorang ulama. Ya, ulama itu kan orang yang berilmu. Ya, berilmu dari modal akalnya dipakai gitu, akalnya jalan. Jangan sampai naudzubillah min dzalik kita termasuk yang dianggap orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh ya karena tidak mau belajar. Kemudian males juga ada kalanya ya, yaitu mager, ya malas bergerak ini badan. Nah, di antara manusia ada yang terbiasa ya, ini seperti Ibnu Jauzi ya menyebutkan, di antara manusia ada yang terbiasa berkarakter males. Kayak apa? Nafsunya condong ya kepada nunda-nunda urusan. Karena menunda-nunda urusan itu
tanda kemalasan yang dihembuskan oleh setan. Setan itu suka sampai kata Rasul, hati-hati jangan sampai laula. Ya sekiranya, coba deh. Cuma nunda-nunda sebuah urusan dengan alasan-alasan, ya coba begini, sekiranya begini, cuman ngomong doang, ya, dan tidak ada semangat yang mencapai perkara yang sempurna, ya hidupnya habis untuk bermalas-malasan, jalan di tempat dan tidak maju. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karakter yang seperti ini akan menjadi karakter bangsa yang akan tertinggal. Ya Allahul musta'an, moga-moga Allah melindungi. Nah, ini dari komentarnya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Jadi ada malas otak ya sama malas badan. Nah, sekarang nggak mau lah ya kita berkelanjutan dengan malas yang tadinya manusiawi, ya akhirnya jadi kejebak ya kepada yang tidak manusiawi, ya. Kenapa? Ya kita harus segera melawan kemalasan. Nah, gimana caranya melawan kemalasan? Ada beberapa hal. Ya kalau kita lihat ya dalam surat Al-Jumu'ah, ya Allah Subhanahu wa taala memang yang menyuruh kita ya luangkan waktu rileks ya seluruh tubuh. Ya, ini kalau mohon maaf ini bukan surat Al-Jumu'ah, itu surat astagfirullahaladzim, surat Al-Hijr mana ya Qurannya. Jadi dalam surat Al-Hijr ya di awal ayat ya di awal surat ya surat 15. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memang namanya orang kafir ya bedanya orang kafir sama orang beriman. Kalau orang kafir itu mereka senangnya terlalu menghabiskan waktu untuk rileks. Ya, misalnya apa? Di dalam surat Al-Hijr ayat yang ketiga, ya, dari ayat kedua dan ketiga. Di ayat keduanya Allah menyebutkan kamu jangan sampai kayak orang kafir ya. Orang kafir itu begitu di akhirat mereka nyesel. Nyeselnya apa? Mereka mengatakan laukanu muslimin. Coba dulu kita pola hidupnya kayak orang muslim ya. Kenapa? Karena kalau orang muslim itu mereka tidak berkelanjutan ya dalam rileksnya, dalam istirahatnya, ya dalam mengisi kebahagiaannya. Tapi kalau orang kafir ya mereka darhum yakulu, ya mereka itu habis waktunya untuk apa? Untuk kuliner ya, wayatamatau, me time ya, untuk waktu-waktu membahagiakan kita, wayul hihimul amal, dan cuma berandai-andai aja. Nah itu kalau orang kafir. Sedangkan untuk orang-orang beriman, bukannya nggak boleh kuliner, bukannya nggak boleh me time ya, seneng-seneng, bukannya nggak boleh punya angan-angan, punya cita-cita, silahkan ya, seperti misalnya dalam masalah kulinernya ya, batasannya apa kalau orang beriman sampai diminta sama Rasulullah SAW kan, dari firman-Nya Allah ya surat Al-A'raf itu di ayat yang ke-30 ya. Itu Allah menyebutkan kepada orang-orang yang beriman ayat 31 ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, khudzu zinatakum, silahkan ya kamu ambil perhiasan-perhiasan kamu ya. Jadi bukannya kita nggak mikirin dunia, silahkan kamu ambil perhiasan-perhiasan kamu, bahkan ya ketika kamu mau sholat ya, kemudian apa, wakulu, silahkan kamu makan, washrobu, silahkan kamu minum, kuliner silahkan. Yang penting barometernya adalah wala tusrifu, ya jangan kamu berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Sampai diancam sama Allah ya, kalau ada maaf ya kayak orang-orang yang
tingkat tinggi tasawufnya itu sampai menyebutkan ya tingkat mereka mengenal Allah sampai membinasakan semua keinginan-keinginan hasrat duniawi. Ya seperti siapa? Robiah al-Adawiyah. Ya ketika ada seorang laki-laki yang memuji dia dengan kecantikannya, ya itu sampai dia menawarkan kalau memang gara-gara mata ya kamu akhirnya memuji ciptaan Allah nih, biar diambil aja matanya. Ya, jadi bagaimana puncak kenikmatan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah sampai di titik dunia itu nggak ada nilainya, dunia itu nggak ada asiknya. Ya, bukannya seperti itu juga. Silahkan sampai di ayat ke-32. Kul, katakanlah, man, siapa yang berani mengharamkan zinatullah, perhiasan-perhiasan yang Allah keluarkan untuk siapa? Untuk hamba-hambanya Allah. Wat-thayyibat, dan yang asik-asik, ya, yang Allah anugerahkan minar rezeki. Siapa yang berani mengharamkan? Ya karena sesungguhnya kul, katakanlah semua itu perhiasan-perhiasan, hal-hal yang sifatnya kenikmatan yang baik-baik dari rezeki yang Allah berikan lilladzina amanu fil hayatid dunya. Ini memang Allah berikan untuk orang beriman yang menjadikan kebahagiaan ini fun-fun ini dalam rangka apa? Kholisatan yaumul qiyamah. Jadi nilai ibadah. Ya dia misalnya salah satu nilai ibadah. Ya kalau yang suka kuliner, ayo sekali-kali niatin ibadah. Macam-macam nawaitunya, niatnya. Bisa jadi ingin nilai ibadahnya dengan melakukan amal yang disukai sama Rasul. Kita to'am, memberi makan ya kepada orang lain. Jadi ketika ngajakin kuliner, ada bagian-bagian yang memang dia siapkan untuk mentraktir orang lain. Ya, bagian-bagian dari makanan yang dia beli untuk di-sharing, berbagi kepada orang lain. Nah, ini jatuhnya jadi nilai ibadah. Ya, atau bisa jadi ya nilai ibadahnya beraneka ragam. Ya, dia suka dengan testimoni. Testimoni untuk apa? Untuk disampaikan ya informasinya melalui media sosial. No problem. Jadi kita jangan negative thinking sama orang yang dia suka posting-posting makan di sini, makan di sini, makan di sini. Innama a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Bisa jadi dia memberikan informasi bahwa ada loh tempat makan di sini yang rekomendasi untuk Anda bersama keluarga dengan menu kayak begini, dengan harga kayak begini, kan begitu. Dan itu perlu ya adanya relax seperti itu. Ya pernah suatu kali Rasulullah SAW kedatangan Abu Bakar sama Hanzalah sebelum Hanzalah meninggal. Kenapa? Karena Hanzalah itu nangis ketika bertemu sama Abu Bakar. Apa kata Hanzalah? Ya Abu Bakar, saya munafik. Kan Abu Bakar heran, itu sahabat loh. Loh, kenapa kamu munafik? Emang kamu nggak nyadar apa Abu Bakar? Ya kita kan kayak muka dua di depan Rasul, kalau pas ngaji sama Rasul, kayaknya kita lupa sama dunia. Kita ingatnya akhirat, kita menangis. Coba begitu kita pulang ke rumah sama istri, sama anak-anak, yang terjadi apa? Kita kan hahaha, ya happy-happy, ketawa-tawa, senang-senang. Berarti kan apa? Ya kita jaim banget di depan Rasul aja kita sedih, tapi di belakang Rasul kita happy-happy dalam kehidupan dunia. Begitu Hanzalah ngomong kayak begitu, yang terjadi apa? Bakal juga ikut nangis. Wah, gue banget ya. Kita juga kayak begitu. Di depan Rasul nangis-nangis, tapi ketemu sama istri, sama anaknya kan canda-canda. Berarti kita munafik dong. Kita suka jalan-jalan, ya kita bermain-main dengan istri dan keluarga. Begitu disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita berdua munafik. Nah, begitu diceritakan, apa kata Rasulullah? Ya, tidak demikian. Selama kamu melakukannya dalam rangka kebaikan, kamu tetap ingat sama Allah, disitulah ada nilai ibadah. Ya, jadi jangan melulu, ya pokoknya fokus ya semuanya adalah
akhirat ya, nanti lama-lama bisa bete. Nah, melawan kemalasan, luangkan waktu, rileks, karena kita perlu hiburan saatan-saatan. Terus jaga pola makan dan pola minum. Sebab apa? Ingat, setan itu bukankah menggoda manusia yang paling gampang ketika melalui segala sesuatu yang bisa menjadi darah dan daging. Ya, menjadi darah dan daging satu-satunya apa? Melalui makanan. Jadi jangan sampai makanan dan minuman ya tanpa kita sadari itulah strategi setan, seperti dulu Nabi Adam dan Ibunda Hawa tergoda ya digoda sama setan, bisa dipengaruhi oleh setan gara-gara soal makanan. Karena makanan dan minuman menjadi darah daging. Lawan kemalasan dengan melihat pola makan. Tidak hanya pola dari segi gizi, juga dari pola halal dan haram. Kalau pakai surat Al-Asr, apa yang harus dilakukan biar kita melawan kemalasan? Ya, lihat, nggak bisa kita sendirian. Ya, udah, kita harus bangkit. Ya, berusaha sih, tapi terus gimana caranya? Bantuin gue dong, gitu kan? Gimana caranya? Nah, kalau pakai dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kamu dalam kondisi sendirian, innal insan lafi khusr, pasti rugi. Kamu gak bisa ya melakukan segala sesuatu melawan nafsu-nafsu itu sendirian, nggak bisa. Lafi khusr, pasti kamu rugi. Gimana caranya melawan kemalasan ini dan berbagai macam tuntutan-tuntutan syahwat? Ilaladina, bentuknya kan jamak. Berarti apa? Bersama-sama, berarti harus ada lingkungan. Lingkungan yang bagaimana? Amanu, yang sama-sama beriman. Ya kayak sekarang nih. Ya, saya bersyukur punya jadwal dengan teman-teman ya, walaupun kita lintas benua ya. Coba kalau nggak diingetin sama Mbak Lifah ya di hari Senin kemarin. Dan saya nggak inget hari ini, hari Selasa, nggak ketemu dengan lingkungan-lingkungan ya teman-teman di Hong Kong. Aduh, ya di Jakarta lagi hujan begini, ini riep-riep mata kan. Toh tidur pun bisa bernilai ibadah. Ya, tapi kan tidur ibadahnya tidur dengan ibadahnya kita berkumpul dalam majlis ilmu itu kan berbeda. Jadi hadir dalam majlis ilmu kadang apa? Bukan karena kemauan kita, tapi karena lingkungan, ya karena pertemanan. Ya, ini yang menjadi salah satu cara melawan. Cari lingkungan, cari teman-teman yang beriman, wa amilus sholihat, nggak cuma beriman, produktif, ya yang mengajak ada agenda kebaikan. Juga nanti ketika bertemu kan suka ada gesekan. Berarti agendanya nggak hanya beramal soleh, tapi agendanya harus siap, saling menyemangati ya dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Ya, kemudian apa? Komitmen dengan sholat. Karena kalau teman-teman lihat dalam surat Al-Mu'minun, itu efek sholat ya tidak hanya kalau surat Al-Ankabut kan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tapi kalau pakai surat Al-Mu'minun surat 23, orang yang sholatnya khasyi'un, orang yang sholatnya khusyuk, itu langsung ya dia diberikan benteng oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dia akan terhindar dari hal-hal yang sifatnya sia-sia. Jadi efek sholat yang khasyi'un, yang benar-benar khusyuk, itu akan Allah anugerahkan. Ada benteng, dia akan menghindari dari hal-hal yang sifatnya sia-sia. Itu kalau pakai surat Al-Mu'minun. Tapi kalau pakai surat Al-Isra, surat 17, itu orang yang sholat, ya orang yang sholat itu luar biasa. Ya, dia ketika melakukan sholat, ya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia ya mendapatkan maqamam mahmuda, ya tempat yang mulia. Ya, berarti apa? Dia akan terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan
perbuatan-perbuatan yang merendahkan dia. Itu di surat Al-Isra ya, ayat yang ke-79 kan. Ya asa ayyaba'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Nah, kemudian nggak hanya itu, ya itu ikhtiar kita, ikhtiar secara personal, ya ikhtiar ya dengan memperbaiki ibadah, ikhtiar dengan berteman. Di balik ikhtiar kita, pasti dong kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai mengajarkan kita banyak loh doa-doa agar terhindar dari kemalasan. Karena kemalasan ini pintu jatuh kemaksiatan dan pintu pertemanan dengan setan dan pintu menyebabkan kita kayak orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Sampai banyak hadis yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya dan kaumnya agar terhindar ya dari penyakit al-kasli ya. Jadi ada versinya macam-macam. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya juga ada juga hadis yang Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzab Allahumma inni a'udzubika min minal jubni wal bukhl wa minal ajzi wal kasal ya wa min galabatid dain wa qahri rijal. Banyak hal-hal yang sifatnya doa-doa ya, semoga tidak hanya ikhtiar kita tapi doa-doa kita inilah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya dari saya cukup sekian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah bisa dengar saya? Ya, saya Jadi bisa izin kalau dengar. pertanyaan saya pakai ini karena volumenya kecil. Oke, siap Ustazah. Ustazah, ya sebelumnya boleh kita ke slide 15. Ustazah tadi ada yang koreksi, kayaknya slide-nya berbeda antara yang ayat yang disampaikan dengan ayat yang tertera di screen di materi slide 15. Slide 15 ya. Ini ayatnya 99 dan 100. Oh iya, itunya di sininya ya 97 98, tapi di postingan ayatnya benar 99 100. Jazakillah khair. Nah, iya benar-benar. Kan benar kadang gitu, yang di mulut sama yang di tangan beda. Siap. Oke, terima kasih Ustazah. Saya langsung sama pertanyaan nih Ustazah ya. Waktunya udah mepet ini dan pertanyaannya banyak ini, sudah ngantri. Oh iya. Ini pertanyaan pertama dari hamba Allah katanya. Dia mau nanya soal ciri-ciri orang munafik. Kata beliau seperti di Quran surat 4 ayat 142 dan Quran surat 9 ayat 54. Itu ada ciri. Suratnya surat 4 ayat 142 dan tadi. Surat 9 ya ayat 54 ada ciri orang-orang munafik. Apakah jika kita bersikap seperti itu benar-benar jadi orang yang munafik? Bagaimana cara lepas dari itu? Cukupkah dengan istighfar saja? Mau dijawab dulu atau langsung pertanyaan berikutnya? Jawab dulu ya Ustazah ya. Di tempat saya lagi azan, jadi saya kumpulkan 3 ya. Oke, baik, siap. Kalau begitu, sebentar saya ke chat dulu. Pertanyaan kedua dari Ibu Sinta. Ada 2 pertanyaan dari Ibu Sinta, Ustazah. Pertama, apakah orang yang melakukan sholat tidak tepat setelah azan tapi masih dalam waktunya sudah pasti termasuk orang munafik? Karena kita sering mengundurkan sholat walaupun terdengar azan tanpa ada uzur. Itu pertanyaan Bu Sinta yang pertama. Pertanyaan Bu Sinta yang kedua adalah bagaimana prioritas dan porsi belajar ideal menurut Islam, terutama untuk ibu-ibu nih, baik ibu-ibu yang di rumah, yang bekerja di rumah, maksudnya di rumah saja, ataupun ibu yang bekerja di luar rumah gitu. Terima kasih. Dari Bu Sinta. Mau lagi Ustazah? Masih ada satu lagi. Oke, satu lagi dari Ibu Yus. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustazah, Alhamdulillah bisa bergabung. Seharian
kita tidak bisa lepas dari godaan setan. Apakah kita harus punya wudhu terus? Idealnya seperti apa? Oke, saya rasa itu dulu, Ustazah. Jadi untuk ciri-ciri munafik di dalam Al-Quran tuh banyak banget. Dari mulai surat Al-Baqarah udah ada ciri orang munafik. Bahkan sampai ada satu surat diberi nama dengan surat Al-Munafikun, surat nomor 63. Kenapa? Ya karena bahaya sekali ketika memiliki karakter seperti orang munafik. Nah sekarang, ya Ustazah, ya Allah, kalau pakai ciri munafik yang versinya hadis Rasulullah kan lebih lebih kejebaklah kita dengan kebiasaan kita yang tanpa kita sadari. Ya idza hadasa kadzaba. Ya kalau ngomong ya berdusta. Enggak maksud bohong sih. Cuman gimana ya? Cuman bercanda doang. Ya lagi asik-asik bercanda mungkin kan tuh. Ya ustadznya datang. Padahal kan ustadznya nggak datang. Kan orang pada langsung diem. Itu kan bohong. Ya ngagetin orang juga kan. Ya untuk misalnya untuk anak-anak deh misalnya. Ya biar dia mau minum obat kan gitu kan. Nih dokter nyuntik nih. Ya tadi suntik nih sama dokternya. Padahal kan dokter juga kagak ada, ya kan? Itu kan bohong. Ya Allah, kata Rasul, ciri orang munafik itu idza hadatsa kadzaba. Kalau berkata dia bohong. Wa idza tumina khona. Kalau dikasih amanah ya dia khianat. Wa idza wa'ada, kalau dia berjanji halafa. Ya suka ingkar. Gak bermaksud ingkar sih, tapi gimana ya, kan kita biar diem lah anaknya. Udah ayo minum obat, nanti mama beliin es krim. Mau berapa, 10, 20, yang kan gitu. Begitu anaknya sembuh kan lupa. Ya kan, dibelinya 1. Padahal janjinya 10, mau berapa 100, ya kan, kadang iya, yang 100-nya. Ternyata janji-janjinya PHP kan gitu. Ya Allah nih gimana? Apakah kita termasuk orang munafik? Para ulama akhirnya menyebutkan ada munafik i'tiqadi. Ya munafik yang menjadi sebuah akidah, menjadi sebuah keyakinan. Itulah yang memang hanya Allah yang tahu. Ya, seperti buah semangka, luarnya hijau, dalamnya merah kan gitu. Nah, itu i'tiqadi. Kalau udah i'tiqadi, wah, dia langsung diancam oleh Allah fidarkil asfal, neraka yang paling dasar yang disebut sebagai munafik i'tiqadi. Tapi ada dia tidak munafik i'tiqadi, enggak nawaitu ya, mengingkari dia dengan hatinya. Tapi munafik amali, perilakunya kayak orang munafik. Ya kayak inilah ada room, ada essence room kan gitu kan. Jadi essence-nya ya jadi asli tapi palsu. Jadi kayak hanya amalinya aja, perilakunya seperti orang munafik. Masalah akidahnya dia tidak mengingkari Allah, cuma kebiasaan suka bercanda yang bohong, kebiasaan ya suka PHP, ya karena kebiasaan lingkungan membuat dia jadi karakter ya yang tidak menolak secara akidahnya, berarti dia munafik amali. Ya kalau memang kita menyadari ada ciri-ciri kemunafikan dalam aktivitas, ya bukan dalam keyakinan, dalam aktivitas, ya obatnya satu-satunya bertaubat. Nah bertaubatnya apa? Lihat, kalau memang hak Allah yang diingkari, ya dan dia cukup ya dengan istighfar nggak apa-apa. Tapi kalau janjinya PHP pakai sumpah-sumpah kan gitu, ya Allah, gue banget ya dulu waktu SMP kan kadang gitu. Besok traktir gue ya. Iya, besok gue traktir. Lo mau bohong. Sumpah gue traktir. Pakai sumpah kan? Ya, lupa kan gitu kan. Berarti apa?
Ya, ciri orang munafik itu ketika berjanji dia ingkar. Nah, ketika kita astagfirullahaladzim tuh saya pernah begitu, nggak cukup dengan istighfar, harus taubat. Kenapa? Karena sumpah-sumpah yang tidak dilaksanakan, janji-janji yang pakai sumpah yang tidak dilaksanakan, ada hak Allah yang harus dipenuhi. Berapa itu? Harus bayar denda sumpah. Yaitu memberi makan 10 orang miskin. Kan ada dalam surat Al-Maidah. Memberi makan atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau enggak, ya dia puasa 3 hari berturut-turut. Jadi enggak hanya istighfar aja. Lihat perilaku-perilakunya, ada enggak syariat yang menjelaskan harus dengan efek jerah, ya harus ada hukumannya. Tapi kalau nggak pakai sumpah, nggak pakai janji, ya cuman mengingkari hak manusia, ya harus berkomunikasi dengan orang itu. Ya kalau itu anak, tanya anaknya. Coba tanya anak kita masing-masing. Menurut kalian, mami, mama, bunda, orang yang suka menepati janji apa orang yang suka obral janji? Baru sadar. Berarti ada yang nggak beres tuh. Ya Allah, berarti ada ya janji-janji yang tidak ditepati. Kalau kata anaknya, bagus, inget ya, padahal apa banyak banget. Berarti harus segera diselesaikan, nggak cukup ya dengan istighfar sama Allah, ya minta maaf. Ya apakah dengan minta maaf cukup? Ya tergantung anaknya. Kan gitu kan. Jangan sampai nanti jadi dosa jariah. Anaknya biasa dibohongin, maka suatu saat dia akan menjadi anak yang pembohong. Nanti jadi dosa jariah. Ya, jadi tergantung dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran, ciri-ciri munafik kita seperti apa. Ya kalau berkaitan dengan hak Allah, ya apakah cukup dengan istighfar atau ada yang harus diluruskan. Nah, nyambung dengan pertanyaan yang kedua, ini gimana nih ciri orang munafik itu? Kan kalau sholat tadi males, babnya itu kan males. Ya, Islam dalam melakukan kebaikan ada fastabiqul khairat, ada as-sabiqun as-sabiqun, ada orang yang menjadi pelopor. Ya, ada orang yang datang belakangan. Siapakah yang pelopor? Bagi mereka yang menjadi pelopor kebaikan, misalnya begitu azan berkumandang, ya jika tidak ada hal-hal yang mendesak, ya dia akan selalu menjadi pelopor, ya bergerak untuk berwudu lalu sholat, berarti kan dia termasuk kategori pelopor kebaikan. Kalau pakai versinya surat Al-Waqiah, as-sabiqunal awwalun, ya kan, orang-orang yang idealisme. Tapi jangan lupa kalau pakai surat Al-Waqiah, yang masuk surga itu kan 2 kategori. As-sabiqunal awwalun, pelopor-pelopor kebaikan, berarti mereka yang memang selalu respon cepat duluan. Kayak azan langsung kan gitu. Ada hal yang membutuhkan langsung segera, ya dia yang turun tangan. Nah, itu as-sabiqunal awwalun. Tapi golongan yang kedua yang masuk ke surga apa? Dalam surat Al-Waqiah, ya ashabul yamin. Ya, mereka yang pelaku kebaikan. Jadi rentang sholat itu kayak asar nih, dari adzan berkumandang sampai kapan? Bukan sampai adzan maghrib, sampai sebelum terbenam matahari. Nah, dari rentang itu ya ada yang as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun di waktu azan aja beda-beda nanti kelas-kelasnya. Yang datang ke masjid, yang dapat ontak, ya telur ontak kan beda-beda tuh. Ya yang datang duluan sampai dibacakan, ada yang dapat telur onta, ada yang dapat ya kuda, kan macam-macam. Artinya Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan dunia ini kompetisi, ya pastilah ya Allah tidak akan menzolimi. Siapa yang berbuat lebih banyak, dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih banyak. Ya, jadi ketika ya Allah, kadang kan kita misalnya ini kayak sekarang nih, ya kita harus menunda waktu sholat ya dengan pengajian dulu. Atau ketika kita lagi datang makanan, kan kata Rasul, ketika makanan sudah terhidang, makan dulu, sholat dulu. Makan dulu. Wah, berarti ini munafik loh, ya kan?
mikirin perutnya. Allah udah manggil, perut yang dipikirin. Itu Rasul yang nyuruh. Ya, nah ini artinya apa? Tidak identik dengan kemunafikan. Karena kalau kemunafikan itu, walaupun dia datang pertama, tapi semuanya sebenarnya berat. Ya dia tadi kan nyambung di ayatnya itu, dia terpaksa melakukan sesuatu ria annas, biar dipandang ya oleh manusia. Itu yang pertanyaan kedua A ya. Pertanyaan kedua yang B ya, gimana ya seorang ibu, seorang perempuan dalam porsi prioritas dalam dalam belajar. Prioritas belajar kita adalah prioritas menunaikan kewajiban kita. Nah, kewajiban kita tidak hanya sebagai seorang ibu. Kita awal mula kayaknya dulu ya, Mbak Liva ya kita pernah menyebutkan bahwa wanita itu disebut oleh Allah kadang menggunakan kata adzakar al-unsa. Kadang menggunakan kata al-mar'ah, istri atau nyonya. Ya, kadang menggunakan An-Nisa, pakai nama suratnya bahkan surat An-Nisa. Kenapa? Karena kewajiban kita beda-beda. Kalau Allah memanggil kita dengan panggilan Al-Unsa, berarti Allah menyuruh kita, kamu harus kenal, kamu sebagai perempuan, ya karena organ yang diciptakan oleh Allah ya dengan organ keperempuanan. Berarti apa? Untuk menunaikan sebagai seorang perempuan yang sudah Allah ciptakan dengan jenis kelamin perempuan, kamu harus tahu apa kewajiban kamu. Ya, berarti kamu harus tahu tubuh kamu harus tahu berkaitan dengan aurat kamu, pakaian kamu, mahram kamu, kan begitu. Ya karena kita sebagai seorang perempuan, itu prioritas mengenal diri sebagai seorang perempuan. Identitas jenis kelamin perempuan. Atau mungkin bahasanya betina ya sebagai seorang jenis kelamin betina ya. Nah, ketika Allah menyapa kita dengan almar'ah atau imro'ah, berarti kan seorang nyonya, seorang istri. Berarti kita harus tahu ilmu agar kita bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Masalahnya nggak ada sekolah betina kan gitu kan, ya ada sekolah kecantikan doang ya. Tapi bagaimanakah kecantikan ini yang beauty, inner beauty, yang misalnya nggak hanya itu, tapi mana yang make up yang halal, make up yang waterproof. Dan ini kan nggak dipelajarkan di di salon-salon kecantikan kan? Ya itu berarti kita harus tahu di mana. Nah, makanya luar biasa ini taklim ini, majlis taklim ini, saya bilang, oh ini mah sekolah terpadu ya, sekolah kehidupan terpadu. Nggak cuma SD doang, SDIT, SMP, majlis taklim juga MTIT, majlis taklim ya Islam terpadu. Jangan karena apa? Di sini diajarin tentang kecantikan sebagai seorang makhluk yang Allah ciptakan sebagai betina. Di sini juga diajarin sebagai seorang istri, seorang ibu, parenting, ya, pernikahan. Di sini juga diajarkan dalam surat An-Nisa, kita kan disebut oleh Allah sebagai hamba Allah. Berarti kewajiban kamu ketika berinteraksi sama Allah, ilmu ibadah dengan Allah ya, dengan sholat, puasa, zakat, haji, zikir, ya itu kan hubungan kita dengan Allah, itu prioritas. Dan kita nggak hanya dengan Allah, siang hari kan Allah menyuruh waja'alna nahara ma'asya. Di siang hari itu kamu berinteraksi dengan manusia. Berarti apa? Kita harus tahu ilmu tentang interaksi sosial kita. Nah, jadi dibilang prioritas, ya semuanya prioritas ya ketika kita memenuhi tanggung jawab. Bersyukur di taklim ini, di sekolah majlis taklim, semua ilmu, ya kan. Bahkan lagi kalau pas offline tuh kan kadang ini ilmu cara memasak kan gitu kan. Ya macam-macam. Itu. Jadi prioritasnya adalah ketika kita akan menunaikan kewajiban dengan sempurna. Terus yang terakhir, bagaimanakah menaklukkan setan? Karena setan itu
selalu mendatangi manusia dari arah mana aja? Setan itu. Depan, belakang, kanan, dan kiri. Setan itu tidak bisa mendatangi manusia dari atas. Maksudnya apa? Ya, ketika manusia itu banyak berinteraksi kepada Allah, direct langsung kepada Allah. Nah, jadi ketika kita ingat dengan Allah, walaupun hanya mengucapkan Bismillah, ya, A'udzubillah, ya, itu hubungan kita dengan Allah langsung. Setan itu tidak bisa mendekati manusia. Sama, setan itu nggak bisa mendekati manusia dari mana? Dari bawah. Ya, berarti setan itu tidak bisa mendatangi manusia yang memiliki sikap merendah hati. Jadi yang nggak sombong. Jadi karena setan itu kan ada dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu iblis yang bersumpah, la agwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua manusia. Ayat berapa ya? Kayaknya tuh 11 ya, sekitar 12, 13, 14, 15 deh, pokoknya sampai 18 itu. Itu iblis loh yang bersumpah. Karena engkau telah mengusirku, maka aku akan sesatkan semua manusia. La'atiyannahum, aku akan datangi semua manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Yang tidak didatangi itulah yang menjadi ikhtiar kita. Misalnya ke atas, ya tadi zikir, berwudu, bagian ya dari direct hubungan kita dengan Allah. Makanya orang yang tadi kan 3 ikatan ya, dengan dia baca hamdalah, ya karena direct, langsung setan itu lepas. Wudu, direct sama Allah, langsung lepas. Apalagi sholat, langsung. Itu. Kemudian, dari bawah apa? Sikap tidak sombong. Nah, tapi kalau memiliki sifat sombong, wah, kata setan, ya, pren, temen gue, kan gitu kan. Dari orang yang sombong itu kan, seperti temannya setan, ya karena setan memiliki sifat sombong. Nah, jadi caranya kita terhindar dari bisikan setan, hindari sifat-sifat sombong. Saya punya pengalaman menarik. Ada seorang ibu, kadang begini, saya kenapa kadang saya suka geri ya kalau menerima konsul tanpa ada janjian terlebih dahulu. Nah, kenapa ngerinya? Satu, kan kadang pertanyaan susah, jaim kita kagak bisa jawab. Jadi kan kalau itu, tunggu, saya sering gitu, posting dulu apa pertanyaannya, kenapa please, ya saya kan bukan gudang buku yang bisa langsung jawab kan gitu kan. Nah, jadi posting dulu pertanyaan apa baru bisa jawab. Terus yang kedua apa? Kenapa saya suka, aduh kalau abis ngajar gitu, saja saya mau curhat, saya kedeg-degan nih, aduh, kadang apa satu, ya pertanyaan kadang saya nggak bisa jawab, ya kan, mikir dulu, apa soal warisan, kan mikir tuh. Nah, sama yang kedua, namanya orang Indonesia, udah antara ustadz sama dukun, itu udah idem, udah sama. Jadi ustadz dibilang dukun, dukun dibilang ustadz, kan gitu kan. Saya pernah, Ustazah, saya butuh banget konsul. Oh iya, saya pikirnya konsul hukum lah, ternyata apa. Ya Allah, dianggap dukun saya kan gitu kan. Nah, ini di rumah saya katanya Ustadz ada setannya karena keluarga sering kesurupan. Dan tahu nggak Ustazah, masa setannya adanya di gambar Ka'bah. Yang dulu kan kalau orang-orang oleh-oleh itu kan gambar foto Ka'bah yang ada lampunya tuh. Dia bilang, ya Allah, saya bukan dukun, malah saya bisa lihat setan kan gitu kan. Terus kenapa? Yang saya pertanyakan, Ustazah, apa betul Ustaz itu bilang setannya ada di tempat Ka'bah? Aduh ya Allah, saya malah berdoa, ya Allah, kita kan nggak mau banget. Saya nggak takut sama setan, tapi kan saya nggak mau merusak keberanian kan. Nah, saya bukan dukun. Dia bilang, tunggu. Bilang, Ibu, saya tidak bisa melihat ya. Yang kedua, saya nggak punya sensor, ada setan yang nggak ada setannya. Nah, saya cuma kepingin tanya, apa sih pandangan Ibu dengan gambar Ka'bah ini? Nah, apa kata dia? Oh, langsung dia cerita, ini gambar Ustazah saya beli tahun ini, waktu itu hajinya begini. Oh, ketahuan. Berarti
dia menjadikan gambar ini potensi untuk menyombongkan diri. Dia bilang, oh kalau boleh saya melihat dari karakter ini, berarti setan itu suka karena apa? Karena sama-sama memiliki sifat sombong. Terus gimana cara ngusirnya Ustazah? Harus dibakar. Sayang Bu, dibakar. Yang ada, biarkan dia tetap menempel, buang dan lawan kesombongan. Caranya gimana? Ya kalau ibu nggak kuat, ketika ada tamu datang, nah biasanya gitu, kalau ada tamu datang dia suka cerita. Kan orang kan, ih Masya Allah bagus banget. Nah itu suka cerita tuh. Kalau ibu tidak sanggup untuk melawan kesombongan dengan mulut, pakai lakban. Jadi setiap ada orang, kenapa dia lagi melawan kesombongan. Nah ini, ya jadi banyak cara ya, bahkan sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan karena setan itu menggoda dari jarak jauh dan dari jarak dekat, Allah menyuruh kita berdoanya juga begitu, perlindungan dari godaan jauh dan godaan dekat. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke 9798. Jadi kalau tadi file halaman 15 ya, saya salah posting kan, harusnya 99 100. Nah, itu kalau teman-teman lihat 9798, alhamdulillah ada yang nanya. Jadi postingannya bisa ditambah tuh. Ya, di filenya bisa ditambah. Itu surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Itu doa yang diminta oleh Allah. Berlindung. Gimana caranya? Karena setan menggoda kita dari jauh, berlindunglah kepada Allah dari bisikan setan yang datang dari jarak jauh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Ingat, setan itu kalau ngebisikin bukan dari dekat. Kalau manusia dari dekat, karena pakai kuping. Tapi kalau setan, yuwaswisufi sudurinas, telepati. Buktinya kan waktu Nabi Adam masih di surga, tapi bisikan setan yang di luar surga mampu menembus dinding surga. Apalagi rumah kita. Nah, itu dari jauh. Terus setan itu suka menggoda kita dari dekat. Gimana cari dari dekat? Ayat ke-98 ya. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepada Allah juga dari kehadiran setan. Nah, itu beberapa cara-cara agar kita bisa terhindar dari setan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah. Boleh satu pertanyaan lagi Ustazah ini? Ada pertanyaan penutup dari Ibu Liva. Izin bertanya katanya. Ya dia japri Ustazah, malu katanya. Apa akibat jika sifat malas kita pertahankan dalam hidup kita? Dan yang kedua, bagaimana cara kita mengingatkan teman kita atau saudara kita yang malas belajar agama? Syukran Ustazah. Ini pertanyaan penutup Ustazah, silakan. Oh iya. Jadi Ustazah suaranya kecil. oh iya. Jadi kesalahan itu rasa tidak sadar itu, ya, jadi kesalahan itu ya, kesalahan, kemaksiatan, itu diberikan tempo oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau masih batasan manusiawi, ya itu tidak lebih dari 3 kali. Jadi ya kalau kita ada rasa males, kan berasa itu, ya Allah kok kayaknya lagi bete banget ya. Nah, hari apa nih? Hari Selasa. Selasa, Rebo, Kemis, kan? Nah, langsung kudu sadar. Kenapa? Karena nanti menjadi karakter. Ya, jangan sampai menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, malas itu bisa mendekatkan sifat-sifat yang buruk kan tadi. Ya, seperti orang munafik, ya seperti nanti temannya setan, mau nggak mau ya kalau kita kena penyakit malas 3 hari itu harus segera waras kan gitu kan ya. Harus segera nyadar ya, karena nanti jangan sampai jadi karakter, karena kesalahan itu ditoleran oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya sampai 3 kali kan begitu.
ya 3 kali atau 3 hari, ya, temponya kan 3. Nah, kemudian yang kedua, gimana ya caranya ya ketika kita ingin mengingatkan di dalam surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran, karena penyakit malas itu kan adanya di hati. Ya, mau nggak mau kita harus jadi dokter hati, kan gitu kan. Nah, gimana caranya menyentuh hati? Surat Ali Imran ayat 159 ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang menjadi pilot proyeknya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu Allah menyebutkan dari awal, fabima rahmatim minallah. Jangan lupa loh, kamu mampu menyentuh hati manusia, kamu mampu merebut hati manusia, ya, memperbaiki hati manusia, karena semua kan bersumber dari hati. Semua bukan karena hebatnya kamu, semua bukan karena retorika kamu, ya, karena cara kamu, tapi apa? Fabima rahmatim minallah, itu rahmat dari Allah. Berarti cara yang pertama yang harus kita lakukan, ya kita meminta kepada Allah, ya, agar rahmat Allah itu diturunkan kepada kita. Dengan rahmat Allah mudah ya, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati seseorang. Jadi kita minta banget ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di dalam ayat ini sampai Rasulullah SAW mampu bersikap lemah lembut, itu adalah rahmat dari Allah. Sampai disebut di ayat ini, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Ya, kalau kamu ya masih bersikap keras, ya, lan faddu min haulik. Ya, orang kan menjauh sama kamu. Jadi kalau mau mengingatkan saudara kita, mikir, nanti gara-gara saya dia makin jauh atau makin mendekat. Gara-gara saya dia left dari ta'lim atau dia ya tetap, kan gitu. Ya, padahal ayat ini asbabun nuzulnya di posisi Rasul yang manusiawi banget kalau kesel gitu, kalau marah. Ya, orang perang Uhud, pulang dari perang Uhud Rasulullah banyak yang babak belur juga, Rasulullah banyak kehilangan sahabat, kehilangan paman, ya, dengan kekalahan ya dari Khalid bin Walid, itu kan Rasulullah sedih banget. Pulang diomong, ya pulang disalahin kan gitu. Nah, tuh kan Rasul coba, kan dari awal kita bilang udah kita bertahan aja di Madinah, kan dialog dari awal kan gitu, bertahan atau keluar, bertahan atau keluar. Udah kita bertahan aja, kita jangan keluar. Tuh kan gara-gara Rasul nggak dengerin sih, ya kita keluar, akhirnya apa, banyak janda deh. Ya, itu coba kalau kita ngebayangin kita udah mati-matian, kita pun babak belur, pulang disalahin, kan kesel bener kan? Nah, tapi kata Allah, fabima rahmati minallah. Ingat loh, kamu tuh manusia, Rasul tuh manusia. Kalau bukan rahmat dari Allah, ya kamu nggak bisa bersikap lemah lembut, kamu akan bersikap kasar. Ya, maka fa'fu anhum. Ya, jadi kalau kita udah minta sama Allah, ya Allah, ya ini jadi dokter hati itu kagak ada sekolahnya, gitu kan. Dokter penyakit dalam ada kan, gitu kan. Ini kan dokter hati, nggak ada sekolahnya. Ya, gimana caranya bisa menyentuh dan mengobati hati manusia? Itu rahmat dari Allah. Jadi minta dulu sama Allah. Nah, lalu apa yang Allah minta? Nah, ayo sekarang diresepin sama Allah. Nah, apa yang harus kamu lakukan nih? Fa'fu anhum. Dimulai dengan lapang dada dulu. Maafin dulu. Oh, dia mungkin begini, oh dia mungkin begitu, oh dia karena begini, oh dia karena begitu, kan gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah minta memaafkan mereka, wastaghfir lahum, diminta untuk beristighfar kepada Allah untuk mereka. Ya, jadi penyakit hati itu benar-benar, dokter hati ini punya energi positif yang luar biasa. Baru kalau udah kita minta sama Allah kekuatan, kita sudah mencoba untuk berlapang dada, kita sudah menguatkan dengan istighfar, baru wasyafirhum fil amr, ajak ngomong. Jadi ajak ngomongnya jangan lagi kesel. Bismillah, bismillah.
ya qulil haq walau kana murran, katakan kebaikan walaupun itu pahit rasanya. Ya bukan akhirnya lagi kesel, bismillah bismillah bismillah. Saya mau ngomong ya, ya orang mah ngelihat dia udah matanya begitu aja udah gak asik kan gitu. Nah, itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi ajak ngomong itu setelah kamu mempersiapkan diri sebagai dokter hati yang dikelilingi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak Liva, ya Mbak Ena. Iya, alhamdulillah. Wah, luar biasa ini. Makasih aja. Sudah oke ya Mbak Liva ya? Insya Allah, Mama. Iya. Kita udah ini banget ini mepet waktunya Ustazah. Ya. Asar udah lama di sini. Teman-teman terima kasih atas atensinya hari ini. Ustazah juga terima kasih walaupun terhalang ini ya Ustazah cobaan speaker dan hujan. Ya, alhamdulillah ini materinya daging banget, ini isinya banyak sekali. Semoga kita semua yang ada di majelis ini selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu dan dijauhkan dari malas belajar ya Ustazah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di pengajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Terima kasih semua. Fire